Halo Sobat Rama, kabar baik kan? Nah, kali ini gue akan menceritakan seorang anak kaya raya yang bergelimang harta. Tapi kekayaan bapaknya ini bukannya dipakai buat hal yang baik, malah digunakan untuk bercocok tanam dengan seorang wanita yang berbeda-beda. Jadi sepanjang film kita akan melihat beberapa adegan bercocok tanam dengan berbagai gaya dari pria ini. Daripada penasaran, sebelum kita lanjut, kalian wajib nih buat subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan gue Mike mempersembahkan. Nah, film kali ini kita langsung disambut oleh aksi bercocok tanam. Namanya Victoria, gadis muda tapi karena tuntutan hidup di kota besar membuat dia bekerja jadi wanita penghibur. Kali ini dia menghibur seorang om-om. Sudahlah, gue gak bisa deskripsiin lagi nih. Ya pokoknya begitulah. Cerita pun berlanjut, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mitch. Di sini, Mitch yang sudah dewasa sudah punya kerjaan, tapi masih jomblo. Membuat saudaranya yang bernama GB menjadi kasihan. Makanya di hari itu, ia sudah disediakan nih sama si JP, bawa dua orang wanita untuk berkenalan sama si Mitch. Tapi si Mitch sama sekali tidak tertarik dengan wanita-wanita ini. Justru Mitch pergi ke toilet dan membuka aplikasi itu dan melakukan olahraga sendiri. Dan pada saat udah keluar, datanglah si JP yang memarahi Mitch. Karena udah dibawain wanita, kok malah olahraga sendiri cuy. Mitch pun beralasan kalau dia ingin masih sendiri. Yang ternyata Mitch sudah berlangganan aplikasi mantap-mantap yang memungkinkan dia mengejar semua wanita yang ada di sana. Semuanya guys, dari berbagai genre dan melakukan berbagai gaya. Hal ini sangat seru nih bagi mereka. Bahkan saat Mitch lagi bekerja, dia pun langsung kabur cuman melakukan genjot. Gokil. Dan singkat cerita, di suatu hari Mitch tidak sengaja bertemu dengan si Victoria. Victoria menawarkan Mitch untuk ditemani dengan bayaran yang sangat lumayan mahal. Tapi Mitch mengungkapkan kalau dia tidak sedang mencari wanita penghibur. Dan singkat cerita, di siang bolong, keesokan harinya Mitch dipecat dari tempat kerjaannya. Dan Mitch pun pulang ke rumah dengan kepala tertunduk. Dia pun stres harus makan apa lagi. Yang dimana seluruh gajinya kan dipakai buat mengenjot semua wanita yang ada di aplikasi CatCat. Bukannya tobat, Mitch justru menghabiskan malam itu dengan mengenjot lagi. Wah, parah sih si Mitch nih. Dan keesokan harinya, Mitch mulai mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya. Namun pekerjaan di zaman sekarang kan sangat susah ya. Kantor demi kantor didatanginya dan semuanya menolaknya. Ternyata punya muka ganteng aja tidak cukup nih guys buat mendapatkan pekerjaan. Dan di sana, cobalah Mitch untuk menjadi penulis lepas. Di mana Mitch disuruh membuat sebuah tulisan. Jika tulisannya itu menarik, maka Mitch akan menerima bayaran yang cukup lumayan. Mitch pun langsung pulang ke rumah dan mulai berpikir apa yang mau dia tulis. Dia pun terpikir untuk membuat kisah cerita wanita penghibur. Dia pun teringat beberapa hari lalu dia bertemu dengan Victoria. Gak perlu waktu lama, Mitch pun pergi ke bar dan bertemu dengan si Victoria. Tanpa basa-basi, Mitch pun langsung mengungkapkan akan merekam semua kegiatan aktivitas si Victoria yang akan dituangkan pada sebuah cerita. Victoria setuju asal tidak memberikan identitas aslinya. Dan keesokan harinya, Mitch mulai mengikuti Victoria kemanapun dia pergi. Seperti saat ini, Mitch diajak pergi ke sebuah rumah yang ternyata paginya Victoria sebagai guru les. Dia mengajar anak sekolahan, pelajaran sekolah, dan lain-lain. Nah, baru nih pas malam hari dia melayani orang tua muridnya. Nah, penasaran kan kenapa Victoria harus bekerja seperti ini? Victoria pun mengungkapkan ini semua ia lakukan untuk membayar kuliah. Jadi buat kalian yang udah kuliah, ya semangat-semangat terus ya. Dan singkat cerita, malam pun tiba di mana Mitch pun diajak Victoria untuk beraksi lagi. Mitch dijadikan sebagai pengawal Victoria nih. Nah, setelah merayu beberapa pria, Victoria pun mendapat pelanggan di malam ini. Dan Victoria pun beraksi. Mitch yang harus menunggu Victoria di depan pintu. Setelah 5 tahun lama menunggu,
Victoria pun akhirnya selesai melayani pelanggan tersebut dan mereka pun pulang. Keesokan harinya, Mitch kembali mengikuti Victoria, bahkan sampai ke salon. Mereka pun seakan-akan lagi sepasang sahabat. Victoria pun mengajak Mitch untuk bermain video game sambil menunggu malam. Victoria yang sangat nyaman menceritakan perjalanan hidupnya. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Mitch kembali menjadi pengawal Victoria. Dalam pencarian pelanggan ini, Victoria diminta untuk melayani 3 orang sekaligus. Mitch pun langsung datang menyelamatkan Victoria. Tapi di sini Mitch tak tahan lagi nih, karena merasa kalau Victoria ini cuma memanfaatkan dia aja untuk jadi pengawal gratis. Tetapi Victoria mengungkapkan kalau mau tahu cerita hidupnya, ya ikutilah saat dia mencari uang. Dan tiba-tiba Mitch buru-buru meninggalkan Victoria. Victoria penasaran dan mengikuti Mitch kemana perginya. Ternyata Mitch lagi melakukan adu mekanik sama wanita yang menghobinya lewat WeChat. Tepuk tangan meriah yang Victoria berikan kepada si Mitch ternyata seorang munafik. Kukira cupu, ternyata suhu. Karena sudah terbongkar, mereka pun mau gak mau menceritakan apa adanya tentang kehidupan mereka masing-masing. Dan mengejutkannya, ternyata si Mitch menceritakan semua kisah hidupnya, di mana Mitch sering melakukan adu mekanik dengan wanita hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sangat fana. Lebih lanjut, Mitch meminta Victor berpura-pura menjadi pacarnya nih, untuk ia bawa bertemu dengan orang tuanya. Nah, di saat ini nih kita tahu nih kalau Victoria ini adalah nama samaran. Nama aslinya Natalie. Jadi mulai sekarang gue panggil Natalie aja ya. Sesampai di rumah orang tuanya, Natalie terkaget ternyata Mitch anak seorang saudagar. Sesampai di rumah, ia melihat ternyata rumahnya si Mitch sangat megah dan sangat mewah. Di sini mereka disambut sama bapaknya dan juga adiknya bernama Emily. Bapak dan adiknya sangat terpukau melihat kecantikan Natalie yang sangat mempesona. Nah, ternyata kedatangan Mitch ke sini hanya untuk meminta uang dan memohon kepada bapaknya agar memberikan uang untuk bertahan hidup. Tapi bapaknya nggak bisa ngasih nih, karena pengeluaran papanya lebih banyak. Dan diam-diam Natalie mendengarkan semua perkataan itu. Sehingga cerita malam pun tiba, di mana Natalie pun mulai merasakan getaran-getaran cinta kepada si Mitch. Dia pun mulai menceritakan kalau dia tidak pernah sama sekali mencium pelanggannya, karena Natalie cuma ingin mencium laki-laki yang ia sayang. Dan mereka pun melakukan adegan pentas budaya. Keesokan harinya, Mitch diberi uang oleh Natalie untuk pegangan. Gokil. Nah, sampainya di apartemen, di sana dia udah ada keluarganya Mitch yang menunggu. Ternyata JP membocorkan kepada bapaknya kalau si Mitch menyewa semua perempuan. Hal ini membuat bapaknya kecewa karena uang yang dia miliki ternyata dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat. Tapi di sini bapaknya tidak marah, justru bapaknya ingin Mitch kembali ke jalan Tuhan dengan bertobat. Cakep. Bukannya tobat, Mitch malah kabur ke rumah Natalie dan menemani Natalie untuk mencari pelanggan. Tapi di sini perasaan Mitch kepada Natalie sudah berubah menjadi sayang dan menjadi cinta. Saat melihat Natalie dekat dengan pria lain, dia pun langsung emosi dan dia nyamperin laki-laki ini dan ternyata dia digebukin yang membuat mereka diusir. Natalie pun marah-marah karena malam ini dia nggak dapat uang. Mitch juga marah karena Natalie harus mencari uang seperti ini. Di sini hubungan mereka mulai merenggang. Mitch langsung memulai menulis cerita tentang Natalie. Namun berhari-hari pikirannya itu nggak fokus. Ia pun diberi saran oleh teman-temannya dan kembali mengingatkan kenapa dia bersemangat untuk menulis cerita ini. Pikiran Mitch pun kembali teringat kepada Natalie. Malam harinya ia pun kembali mengikuti Natalie bekerja dan mengikutinya sampai ke kamar. Ia pun mengusir pelanggannya. Natalie di sana mengungkapkan kalau dia jatuh cinta kepada Natalie. Natalie malah emosi kepada Mitch, justru menolaknya. Dan Mitch pun pulang ke rumah dengan keadaan tertunduk.
Singkat cerita, Mitch pun kembali mengikuti saran bapaknya untuk melakukan rehabilitasi dan kembali ke jalan Tuhan dan menjauhi perbuatan zina. Ia pun juga berhasil menyelesaikan cerita yang dia terbitkan oleh perusahaan majalah tersebut. Ternyata tulisan Mitch laku keras dan kehidupan Mitch berubah drastis. Hubungan dia dan bapaknya kembali harmonis. Di sisi lain, Natalie pun sudah tobat, bahkan sekarang dia melanjut kuliah sampai S2. Pada akhirnya, Natalie datang ke rumah Mitch dan meminta maaf atas penolakan yang ia lakukan. Ia beritahu kalau dia sudah berhenti jadi wanita penghibur dan fokus kuliah S2. Mereka pun mengakhiri film dengan bersiuman di depan bapaknya dan adiknya yang masih di bawah umur. Dan film pun tamat. Cerita yang sangat oke ya. Nah, di sini gue tangkap di mana Natalie sebagai pekerja wanita penghibur untuk membiayai kuliah, sedangkan Mitch adalah anak orang kaya yang kecanduan dihibur. Jangan malu atau gengsi dalam menyatakan cinta, nyatakan saja guys. Diterima atau enggaknya itu urusan nomor 2. Setidaknya kita udah menyatakan perasaan kita. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan gue Mike, izin cabut. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.